Kalau ada yang ngomong sains adalah mencari kebenaran, berarti dia nggak paham sains. Sains tidak pernah mencari kebenaran dunia. Itu kalimatnya Niels Bohr namanya. Dia mengatakan di dunia fisika gini, apakah fisika mencari penjelasan tentang jagat raya? Oh tidak. Fisika itu mencari tahu apa yang bisa kita katakan tentang jagat raya. Ilmuwan-ilmuwanku ya sufi jebul ya. Ilmuwan-ilmuwanku ya sufi jebul ya. Ngeri ya. Karena orang malas itu pasti mencari cara paling mudah melakukan sesuatu. Itu bukan kalimat saya itu kalimatnya Bill Gates kalau mau tahu. Itu Bill Gates itu ngomong gitu. Serahkan masalah yang paling susah kepada orang yang paling malas. Dia akan mencari cara termudah untuk memecahkan masalah tersebut kan. Tapi dia nggak ngomong problem yang lain, bahwa orang malas itu kadang sepaket dengan tidak dipercaya. Sebenarnya saya pengen mengatakan begini, bahwa sebenarnya akarnya kalau mau ngomong ilmu itu, yang kita sebut sebagai ilmu, ngomong eskalasi ilmu kan sederhana, itu dari data, informasi, pengetahuan, insight, dan wisdom. Kita pernah ngomong itu berkali-kali, tapi kalau lupa nanti diulangi lagi nggak apa-apa. Tapi yang perlu disadari cuman begini kok, kamu hidup dalam dua dunia yang berbeda. Ada dunia yang kamu alami, kamu di dalamnya, sing jenenge jagat iki, sandal, sepatu, elek, ganteng, ngono-ngono itu kita hidup ada di dalam dunianya, dan ada dunia yang kamu menjadi dunia itu, yaitu dalam akalmu. Ini yang jero akalmu mungkin dunyamu dhewe ini semuanya. Nah, jadi proses belajar itu cuma proses transformasi dari yang di luar taruh di dalam, that's it. Iki apa jenenge? Tahu takon dhek jenenge apa? Korek iki menurut dhek apa? Menurut cangkemmu tau kowe? Nah, tak omong ke silit ya ora apa-apa toh. Kalau kita semua setuju jelek silitmu, tanggung urip ke rokok misalnya. Kalau gini, kata korek itu sendiri apakah ada hubungannya dengan benda ini? Itu kan persetujuan kita. Tapi gunanya apa? Sehingga kita punya di dalam dunia kecil kita ini ada sebuah konsep, kalau kita ngomong korek, keluarnya di kepala kita sama. Nah, jadi proses dari luar taruh di dalam, itu yang namanya belajar dan ilmu itu tadi. Sesederhana itu sebenarnya. Gue mesti bayang-bayang gini. Kalau semakin banyak yang kamu taruh di dalam kepala, entah ada namanya entah enggak ya, tapi kan kamu punya representasi dalam kepala. Kamu semakin bisa membayangkan, bikin gambar sendiri. Kamu menciptakan dunia yang berjalan sendiri di dalamnya. Semakin banyak komponennya, semakin banyak yang bisa jalan di kepala. Kalau kamu nggak pernah dengar handphone sama sekali, mobile phone, kamu pasti nggak bisa membayangkan di sini. Butuh pulsa, butuh ngecas, ada Android, ada apa, kan nggak bayang karena nggak pernah memasukkan konsep itu dalam kepala. Ketika kamu memasukkan konsep dalam kepala, kamu bisa melakukan, kemudian bisa membayangkan dan membuat dunia yang berjalan di dalam kepalamu itu. Mulai dari bayangin Pak motor sampai bayangin neng kamar mandi, itu semua sama adalah dari representasi dari luar taruh di dalam kepala. Intinya kuwi tok ilmu kuwi. Semakin banyak yang ada di dalam kepala dan semakin kamu iso nggathuk-nggathuk semakin cocok sama dunia yang di luar. Itu ilmumu semakin akeh. Ilmu ki mengono kuwi tok, ora ruwet-ruwet. Dadi nek kowe misale kenal sebuah kata baru, apa misale silit ya mau ya misale. Terus kan kamu di dalam kepala nih kemudian oke, ada konsep itu, kemudian dikembangkan, gunane nggo ngopo ya? Dek punya efek apa ya? Mambu nek opo? Ngopo perlu dicewoki? Nek cewek nggo tangan-tangan apa kiwa? Wis duwe bayang kene. Sehingga representasi itu jadi sesuatu yang hidup di dalam kepala. Kalau dia cuman tidak hidup dalam kepala, dia cuman gudang, namanya bukan ilmu, namanya cuman repositori, namanya cuman gudang. Kamu mengumpulkan kayu nggak ada gunanya kalau tidak dibuat menjadi rumah, kan gitu kita ngomongnya dulu. Berarti semua representasi itu ada gunanya di kepala. Tok ubengke neng das tabrak-tabrake dan seterusnya. Kemudian kamu punya teori setelah nabrake dalam kepala. Ke teori itu kemudian dicocokkan lagi dengan dunia luar. Nek ra cocok dandani neng kene. Sok-sok ra trimo, nek ra cocok kowe sing salah.
Jadi kalau kita terkejut, kalau kita tidak paham dan seterusnya, itu ada ketidakcocokan yang ada dalam kepala dengan yang terjadi. Kemungkinannya ada dua, kita kurang bahan atau kita salah nyambung di kepala. Karena kebenaran yang paling benar di dunia yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun adalah sesuatu yang sudah terjadi. Rasa bantah gue, wis terjadi kok, izin Tuhan kok. Mesti itu kebenaran gue. Nah, ngomong ekskalasi ilmu, kita menggalinya mau dari mana, saya ngasih fondasi itu aja dulu. Bahwa ilmu itu sebenarnya dunia yang kamu bangun di dalam, aku kurang ngomong kepala ya, karena ada yang hidupnya di tangan misalnya. Kue main basket, pinter main badminton, itu bukan menghidupkannya di kepalamu, menghidupkannya di tanganmu dengan latihan gitu terus. Kan gitu. Gede itu ada dalam jagat kecilmu, tapi jagat kecilmu itu juga harus sinkron dengan jagat gede untuk menjadi satu dunia yang seperti di Arab karo Gusti Allah. Nah, gunane apa kita belajar itu kan karena kepala kita sedikit, ono bocah sinau mancing 20 tahun. Dia punya teori misalnya ngono. Mancing kuwi paling ampuh ngene mangkate jam 2:15 madepe ngalor, nggawa segala macam gitu. Kita mungkin bisa nggak percaya, tapi harus menghargai juga. Dia membangun dunia itu 20 tahun loh di kepalanya. Pasti ada sesuatu juga loh di situ yang mungkin benar kan gitu misalnya. Nah, karena manusia banyak, masing-masing membangun dunianya sendiri, yang adalah potongan potret yang mungkin tidak lengkap terhadap potret dunia, itu gunanya kita saling sinau bareng. Tak ngintip ndasmu kaya ngopo, tak ngintip ilmumu, donyamu kaya ngopo to kan gitu. Nah, itu yang namanya belajar. Membangun ilmu itu wae ngono tok. Apa membangun ilmu? Itu menciptakan dunia dalam kepalamu. Ilmu ki piye? Jane meng nampung ning ndasmu seperti apa? IQ yang disebut sebagai pinter apa ora segala macam itu, IQ itu hanya kapasitas film di dalam kepalamu. Kamu punya 1000 bahan di kepala, dalam sekali waktu kamu bisa menghadirkan berapa objek dalam sekali waktu, dalam satu pemikiran nih, kamu bisa menghadirkan semakin banyak objek dan interaksinya IQ-mu semakin tinggi. Kalau cuma sedikit, IQ-mu tidak terlalu tinggi. Bukan berarti yang kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, sedikit nek sergep kan yo iso, kan gitu. Nah jadi saya pengen menyambungkan konsep paling sederhana, paling basic itu dulu. Bahwa ilmu itu sebenarnya menciptakan dunia di kepalamu yang kita belajar dari dunia luar. Dunia di kepalamu tidak pernah membenarkan dunia di luar. Kalau ada yang ngomong sains adalah mencari kebenaran, berarti dia nggak paham sains. Sains tidak pernah mencari kebenaran dunia. Nek ra percaya kuwi dudu kalimatku. Itu kalimatnya Niels Bohr namanya. Dia mengatakan di dunia fisika gini, apakah fisika mencari penjelasan tentang jagat raya? Oh tidak. Fisika itu mencari tahu apa yang bisa kita katakan tentang jagat raya. Ilmuwan-ilmuwanku ya sufi jebul ya. Ilmuwan-ilmuwanku ya sufi jebul ya. Ngeri ya. Ora sah ngaku sufi dalah neng apa senenge biut. Tapi tenanan, maksudnya dia paham benar bahwa kita tuh nggak mencari kebenaran dunia, kita cuman reflektor sedikit tentang dunia. Apa yang bisa kita katakan tentang dunia? Kita tidak mungkin bisa mengkonfirmasi kebenaran dunia. Edan boh, yang kita konfirmasi cuman yang ada di kepala kita. Bener ayo. Karena kalau bener kanggu kepake untuk menuju masa depan. Tanya orang kimia, kalau nggak ada teori, jajal nyampur-nyampur, rano teori nih, kan nggawe teh sing enak wis setengah mati kuwi. Ora ono ukuran pirang sendok, ngono ki kowe gawe teh kira-kira hari ini karo sesuk iso beda kowe. Tergantung mood. Kalau karena ada tolak ukur, ada seperti itu, makanya kemudian bisa konsisten bikin teh yang enak, misalnya seperti itu. Itu gunanya apa namanya? Ilmu dan teori itu tadi. Kalau kita punya ilmu, kemudian kita bisa melakukan sesuatu agar outputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya sebenarnya dia hanya membela yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Padahal kalau dia mau objektif sedikit, dunianya justru akan malah semakin lengkap. Ciri-ciri Anda butuh untuk mengupdate dunia dalam kepalamu adalah keterkejutan, kekaguman, kecelek. Nah itu ciri-ciri. Kenapa? Itu hanya keluar kalau memang yang terjadi tidak sesuai dengan duniamu. Loh, cah iki kok tangannya telu. Nah, kan terkejut ya mesti. Karena kurang
Tidak ada dalam duniamu pernah mengalami ada orang tangannya 3 kan gitu. Sehingga kamu kudu ngupdate. Oke. Iki calana, iki pria tapi kok pria. Ini jantan tapi kok mengandung ini. Gak pernah terjadi. Oh, tapi ada anomalinya. Ngerti lah binatang yang mengandung lagu apa? Ya, kuda laut ki kuda duduk. Oh, setelah iwak ya duduk. Itu binatang paling aneh menurutku. Mengkaku ngene iki fit awake obah sithik wae ra iso. Tapi itu juga harganya mahal juga, disebut sebagai apa? Tangkur naga. Nah, kalau di Indonesia kenapa tangkur? Ngerti tangkur lah gue? Ngerti? Orang ngerti? Oh, diupdate ya ilmumu ya. Mohon maaf, tangkur itu sepertinya kalau nggak salah artinya peler. Jadi tangkur naga gunanya kemudian katanya untuk bisa memperkuat tangkur-tangkur yang lemah seperti milik kalian. Misalnya, orang ngerti juga apakah itu benar atau tidak, perlu dibuktikan teorinya dengan peta besarnya dulu, belum isinya, lapangannya dulu. Ada lapangan gede, ada lapangan kecil, kita tahu gunanya apa. Makanya kalau orang Jawa bilang ilmu kui kelakone kanthi laku, karena kalau di dalam kepalamu tidak berguna untuk memprediksi masa depan sehingga kamu bisa tahu berbuat apa yang paling tepat, ya dudu ilmu kui jenenge. Karena fungsi ilmu itu mengkui. Fungsi ilmu dan memori adalah membuat kamu bisa memprediksi apa yang kamu lakukan. Karena nek kowe ra iso memprediksi, uripmu random setengah mati.